Semenjak Kabinet Merah Putih diumumkan Presiden Prabowo Subianto, terbentuk 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas dengan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Agus Andrianto SHMH sebagai Menteri. Saya merasa suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama-sama dengan keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Transisi Kemenimipas berusaha mengimplementasikan program Asta Cita Presiden secara gegas dan merata. 13 program akselerasi Menteri Imipas kepada seluruh jajaran Kemenimipas pun digalakkan. Lapas dan rutan secara rutin melakukan razia blok hunian minimal 2 kali sepekan. Hingga 15 Oktober 2025, sebanyak 11.962 kegiatan razia telah dilaksanakan dengan temuan 10.572 handphone, 24.537 senjata tajam, 21.843 temuan barang elektronik, 9 kasus narkoba. Selain itu, dilaksanakan pula tes urin bagi warga binaan dengan hasil 177 warga binaan positif narkoba. Kemenimipas juga mendorong optimalisasi program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Menteri Imipas mengimplementasikan swasembada pangan melalui pembinaan kemandirian sekaligus memenuhi kebutuhan warga binaan. Di bidang pertanian, tercapai panen 159 ton padi, 229 ton jagung, ditambah kacang-kacangan, sorghum, dan umbi dari lahan lebih dari 328 hektar. Di bidang perkebunan, melalui pemanfaatan lahan tanah 45 hektar, Kemenimipas bisa memanen kelapa, kelapa sawit, dan lada sejumlah 36 ton. Di bidang hortikultura, Kemenimipas menanam ragam sayuran, buah-buahan, jahe, hingga jamur di lahan seluas total 94 hektar. Di bidang peternakan, terdapat 300-an ekor sapi, 1.000 ekor domba, dan ratusan hewan ternak lainnya, ditambah 30.000 ekor ayam pedaging, dengan panen mencapai 146.000 kg dan 13.000 ekor ayam petelur dengan panen mencapai 147.000 kg. Di bidang budidaya ikan, terdapat 670.000 bibit ikan dengan berbagai varian. Ditambah 9 juta bibit udang faname. Kesemuanya melibatkan hingga 10.000 warga binaan dan telah menerima premi sebesar 700 juta rupiah dari hasil panen. Untuk dukungan program strategis nasional hilirisasi kelapa, Kemenimipas melalui Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi melakukan penanaman 360.000 bibit kelapa di lahan milik Kemenimipas. Selain itu, Kemenimipas juga memberi bantuan bibit yang akan ditanam oleh masyarakat sebanyak 27.000 bibit di Kabupaten Blora dan 5.000 bibit di Kota Palembang. Menteri Agus Andrianto pun mendorong lapas dan rutan untuk menghasilkan produk-produk UMKM yang bermanfaat di masyarakat. Gelaran IPA Fest di tahun 2025 berhasil meraup omzet sebesar Rp1.302.311.528 dari transaksi penjualan maupun lelang produk-produk UMKM hasil karya warga binaan dari seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Kedepannya, Kemenimipas akan membangun galeri pemasaran produk UMKM warga binaan, bekerja sama dengan pihak swasta. Hal ini untuk membuka peluang lapangan kerja dan menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan bisa diserap oleh pasar. Terdapat 170 UPT pemasyarakatan yang mendaftar di marketplace dan 225 produk UMKM yang telah mendaftar di e-katalog LKPP. Selain itu, sudah ada 22 lapas yang sudah melebarkan sayap memasarkan produk warga binaan ke 11 negara dengan menggait rekanan eksportir. Hasil karya tersebut antara lain Mebelier, kursi rotan sintetis, sapu gelagah,
kelambu, dan sarung goyor. Kemudian olahan sabut kelapa berupa tulang palsu untuk mainan anjing, coil shade, coco shade, coco pit, coco rope, dan coil net. Untuk meningkatkan keterampilan warga binaan melalui pembinaan kemandirian, Kemen IMIPAS mendirikan 205 unit lembaga pelatihan kerja yang memiliki tanda daftar dan telah beroperasi di UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Program pembinaan ini meliputi bidang industri konveksi, pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash menjadi paving block dan batako, pembuatan pupuk, hingga pembuatan rokok. Kemen IMIPAS juga mendukung program pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan warga binaan dalam program UMKM atau BLK. Sebanyak 100.000 warga binaan telah menerima premi atau manfaat dari kegiatan tersebut. Berkolaborasi dengan stakeholder lain, Kemen IMIPAS menyalurkan bantuan sosial dengan sasaran utama keluarga dari warga binaan yang kurang mampu secara ekonomi dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan. Terdapat total 144.115 paket bantuan sosial yang berhasil disalurkan oleh UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang terlaksana melalui program bakti sosial, Jumat Berkah, dan Minggu Kasih. Sebagai solusi untuk menangani overcrowding, Menteri Agus Andrianto menginstruksikan strategi jangka pendek dengan memindahkan 1.503 warga binaan berisiko tinggi ke lapas-lapas maksimum dan super maksimum di Pulau Nusa Kambangan. Di samping itu, Ditjenpas juga mendorong intensifikasi program reintegrasi sosial bagi anak binaan dan narapidana. Sejumlah 801 anak binaan dan 74.716 narapidana yang telah memenuhi syarat memperoleh SK reintegrasi sosial. Menteri Agus Andrianto juga telah menerbitkan 530.113 SK remisi dan pengurangan masa pidana. Selain itu, Menteri Agus juga mengeluarkan SK remisi tambahan untuk 708 orang sebagai apresiasi atas kontribusi positif mereka di bidang pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan. Pada bidang keimigrasian, Menteri IMIPAS Agus Andrianto menekankan peningkatan program digitalisasi pada beragam lini pelayanan imigrasi. Optimalisasi kuota paspor elektronik melalui M-Paspor pada kantor imigrasi. E-Visa, pengurusan visa berbasis digital melalui evisa.imigrasi.go.id. Layanan perpanjangan ITK, ITAS, dan ITAP secara daring. Intelligence, layanan pencarian informasi imigrasi berbasis AI. SIMKIM, sistem informasi manajemen keimigrasian, serta layanan pengaduan dan konsultasi digital melalui hotline 15522, chatbot, live chat, dan kanal media sosial resmi. Yang terbaru, All Indonesia hadir sebagai sistem deklarasi digital kedatangan ke Indonesia yang praktis dan terintegrasi, baik imigrasi, bea cukai, badan kekarantinaan, dan kesehatan. Untuk keperluan pengawasan dan penindakan keimigrasian, Kemen IMIPAS memiliki aplikasi berbasis digital seperti cekal online, aplikasi basis data pencegahan dan penangkalan atau cekal yang terkoneksi dengan instansi terkait, Apgakum, aplikasi penegakan hukum keimigrasian, dan APOA, aplikasi pelaporan orang asing. Saat ini, telah terdapat 6 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di bandara dan pelabuhan internasional yang telah memiliki total 264 unit autogate. Bandara Internasional Soekarno-Hatta 98 unit, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai 90 unit, Bandara Internasional Juanda 28 unit, Bandara Internasional Kuala Namu 30 unit, Pelabuhan Internasional Batam Center 10 unit, dan Pelabuhan Internasional Citra Tritunas 8 unit. Upaya preventif berupa pembentukan 233 Pimpasa,
petugas imigrasi pembina desa di 420 desa binaan imigrasi di 33 kantor wilayah Ditjen Imigrasi, serta pengetatan pemeriksaan di tempat pelayanan keimigrasian dan paspor clearance di maskapai dan kapal laut asing yang berada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Guna mengamplifikasi PMI jalur prosedural, Kemen IMIPAS membuat kebijakan pemberian paspor gratis kepada calon PMI yang baru pertama kali kerja ke luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menekan PMI jalur non-prosedural yang berisiko menjadi korban TPPO dan TPPM. Penundaan keberangkatan 16.095 WNI terduga PMI non-prosedural. 964 kasus penundaan penerbitan paspor yang terindikasi untuk digunakan bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. 1.442 WNI yang terindikasi sebagai korban TPPO dan TPPM berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui kerjasama lintas instansi. Hal tersebut tak lepas dari peran atase imigrasi di perwakilan Indonesia di luar negeri yang berperan aktif membantu WNI, terutama pekerja migran Indonesia, dengan memberikan layanan administrasi keimigrasian, di antaranya dengan penerbitan paspor WNI di luar negeri, serta surat perjalanan laksana paspor atau SPLP bagi WNI yang mengalami kerusakan atau kehilangan paspor. Kemen IMIPAS melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan kerjasama bilateral dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali pada Senin 19 Mei 2025 untuk memperkuat upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia. Saat ini, Ditjen Imigrasi memiliki 217 TPI yang tersebar di seluruh Indonesia. TPI Udara 22 lokasi bandara internasional. TPI Laut 139 lokasi, terdiri atas 96 TPI pelabuhan laut dan 43 TPI terminal khusus. TPI Darat 56 lokasi, terdiri atas 18 TPI pos lintas batas negara dan 38 TPI pos lintas batas. Selain mengimplementasikan layanan berbasis teknologi digital di TPI, penguatan pemeriksaan keimigrasian juga dilakukan dengan menambahkan jumlah SDM melalui penerimaan CPNS formasi pemeriksa keimigrasian. Berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah terbentuk 7 launch khusus PMI di Bandara Internasional, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara Kuala Namu, Bandara Ahmad Yani, Bandara Ngurah Rai, Bandara Lombok, Bandara Yogyakarta. Sebagai bentuk nyata kepedulian membangun wilayah perbatasan, Kemen IMIPAS menyalurkan 89.751 paket sembako dan edukasi lintas batas kepada masyarakat di desa terluar. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk membangun mega prison di pulau terpencil yang digunakan sebagai tempat bagi narapidana dengan tindak pidana khusus. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara. Pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kemen IMIPAS melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat persiapan, pembentukan tim kerja, dan penyusunan anggaran. Saat ini, Kemen IMIPAS tengah melakukan feasibility studies atau studi kelayakan di beberapa pulau yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan. Kemen IMIPAS terus melaksanakan koordinasi bersama Kemenkum, Kemenpan RB, dan Kemendikti-Saintek sejak bulan Februari 2025. SKB 2 Menteri pun telah ditandatangani antara Menteri Hukum dan Menteri IMIPAS pada Agustus 2025. Saat ini beberapa langkah teknis tengah disiapkan. Kemen IMIPAS melakukan BIMTEK penyusunan dokumen pendirian politeknik dan pembukaan 6 program studi baru.
permohonan BPSDM Kemen IMIPAS perihal akun Sistem Informasi Kelembagaan atau Siaga kepada Kemendikti-Saintek. Kemen IMIPAS juga menyumbang perolehan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada imigrasi mencapai lebih dari 8,3 triliun rupiah atau telah mencapai 126,88% dari target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, serta mengalami kenaikan 17,57% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu, pada pemasyarakatan mencapai lebih dari 41 miliar rupiah atau mencapai 402% dari target tahun ini. Demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, Kemen IMIPAS mengambil langkah strategis dengan membentuk Direktorat Kepatuhan Internal di Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan. Ditpatnal Imigrasi telah melakukan pemeriksaan penegakan kepatuhan internal terhadap 39 kasus yang melibatkan 291 pegawai. Sementara itu, terdapat 6 kasus yang melibatkan 57 pegawai sedang dalam pemeriksaan. Kemudian sebanyak 45 pegawai diberikan hukuman disiplin ringan, 50 pegawai diberikan hukuman disiplin sedang, dan 13 pegawai mendapat hukuman disiplin berat. Ditpatnal Pemasyarakatan saat ini melakukan proses investigasi internal terhadap 151 pegawai, kemudian memberikan hukuman disiplin ringan kepada 11 pegawai, hukuman disiplin sedang terhadap 68 pegawai, dan hukuman disiplin berat terhadap 52 pegawai. Selain itu, sebanyak 17 pegawai diputuskan pensiun dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tak hanya itu, Kemen IMIPAS juga mendukung implementasi program magang nasional yang merupakan bagian dari stimulus ekonomi 845 yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Ditjen Imigrasi telah melaksanakan layanan keimigrasian berupa penerbitan 5.146 surat dukungan bagi WNI yang hendak berlibur sekaligus bekerja magang atau SDU-WHV di Australia pada tahun 2024. Di tahun 2025, Ditjen Imigrasi telah membuka 5.500 kuota surat dukungan per tanggal 15 Oktober 2025. Kedepannya, melalui perwakilan imigrasi di luar negeri, Kemen IMIPAS mengupayakan perluasan kerjasama program magang dengan negara-negara lain seperti Jepang, Korea, Selandia Baru, dan negara-negara Eropa bagi WNI yang masih kuliah atau lulusan baru. Mengiringi kinerja di dalam Kabinet Merah Putih, Kemen IMIPAS berhasil menorehkan beberapa prestasi, di antaranya Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta yang meraih peringkat ke-10 layanan imigrasi bandara terbaik dunia versi Skytrax. Tak berhenti di situ, Kemen IMIPAS memperoleh penghargaan Gold Winner dalam Anugerah Humas Indonesia 2025, ditambah 5 penghargaan lainnya melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini menjadi bukti komitmen Kemen IMIPAS dalam menghadirkan keterbukaan informasi yang inovatif. Selain mendorong kemajuan 13 program akselerasi yang merupakan penerjemahan Astacita Presiden dalam tugas dan fungsi Kemen IMIPAS, Menteri Agus Andrianto juga turut menggelorakan semangat program hasil terbaik cepat atau PHTC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Koperasi Desa Merah Putih, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat. Dalam 1 tahun masa jabatannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto telah menunjukkan langkah-langkah nyata dalam rangka memperkuat layanan sebagai penjaga gerbang Nusantara maupun membina warga binaan agar bisa diterima kembali di kehidupan sosial masyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bergerak prima, pelayanan luar biasa.